Nah, misalnya juga tentang memajukan kesejahteraan umum. Betapa banyak masyarakat kita, penduduk kita masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan setelah pandemi ini, semakin banyak lagi kelas sosial atau kelas ekonomi masyarakat kita itu yang berada di garis kemiskinan. Jadi dulu sebelum pandemi sekitar 9% angka kemiskinan Indonesia, sekarang justru belasan persen. Nah, misalnya juga pada aspek mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ada justru kita semakin mengalami keterbelakangan. Itu disebabkan oleh kesenjangan kognitif. Nah, kesenjangan kognitif itu artinya antara satu masyarakat Indonesia dengan masyarakat lainnya itu mengalami ketimpangan intelektual. Sehingga yang terjadi adalah pembodohan atau upaya membuat masyarakat itu tidak sadar atau tidak kritis. Lihatlah misalnya trending-trending di YouTube kita atau di sosial media lainnya, yang ada justru konten-konten yang sifatnya melemahkan daya nalar atau daya kritis kita. Termasuk pula tentang tujuan ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, yang ada justru kita ditertibkan oleh dunia, dalam hal ini elit global. Nah, penting bagi kita untuk kemudian melihat Indonesia ini dalam rekayasa kehidupan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Dharma Pungrekun dalam bukunya, yaitu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Nah, misalnya ketika kita melihat penjajahan gaya baru ini atau neokolonialisme seperti kata Bung Karno, maka yang terjadi adalah globalisasi kebudayaan. Jadi apa yang viral di masyarakat barat itu coba diseragamkan di seluruh dunia. Bahkan sekarang bukan hanya barat aja, apa yang viral di Tiongkok misalnya TikTok juga ikut ditransfer secara budaya ke negara-negara lain, dalam hal ini termasuk Indonesia. Misalnya kalau kita mengacu pada 7 elemen kebudayaan, sistem kemasyarakatan kita yang pertama, itu tidak lagi gotong royong, tetapi sangat-sangat individualis. Orang tidak ada lagi budaya tentang kolaborasi atau kerjasama. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Misalnya dalam elemen mata pencaharian, tidak ada lagi koperasi atau sistem perekonomian yang bantu-membantu satu sama lainnya, tetapi sistem yang mencekik, dalam hal ini kapitalisme, di mana bunga sangat berperan penting dalam proses tukar-menukar atau pinjam-meminjam antara satu orang. Dalam tujuan berbangsa dan bernegara kita yang termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar kita, specifically dalam preambulnya disebutkan bahwa Indonesia itu tujuannya ya melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun jika kita melihat realitas konkretnya saat ini, alih-alih melindungi segenap bangsa, justru keadaan bangsa kita itu tidak terlindungi, baik dari luar, baik dari top down, dari pemerintahan, maupun sesama warga negara atau bottom up. Nah, misalnya juga tentang memajukan kesejahteraan umum. Betapa banyak masyarakat kita, penduduk kita masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan setelah pandemi ini, semakin banyak lagi kelas sosial atau kelas ekonomi masyarakat kita itu yang berada di garis kemiskinan. Jadi dulu sebelum pandemi sekitar 9% angka kemiskinan Indonesia, sekarang justru belasan persen. Nah, misalnya juga pada aspek mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ada justru kita semakin mengalami keterbelakangan. Itu disebabkan oleh kesenjangan kognitif. Nah, kesenjangan kognitif itu artinya antara satu masyarakat Indonesia dengan masyarakat lainnya itu mengalami ketimpangan intelektual. Sehingga yang terjadi adalah pembodohan atau upaya membuat masyarakat itu tidak sadar atau tidak kritis. Lihatlah misalnya trending-trending di YouTube kita atau di sosial media lainnya, yang ada justru konten-konten yang sifatnya melemahkan daya nalar atau daya kritis kita. Termasuk pula tentang tujuan ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, yang ada justru kita ditertibkan oleh dunia, dalam hal ini elit global. Nah, penting bagi kita untuk kemudian melihat Indonesia ini dalam rekayasa kehidupan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Dharma Pungrekun dalam bukunya, yaitu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan.
Nah, misalnya ketika kita melihat penjajahan gaya baru ini atau neokolonialisme seperti kata Bung Karno, maka yang terjadi adalah globalisasi kebudayaan. Jadi apa yang viral di masyarakat barat itu coba diseragamkan di seluruh dunia. Bahkan sekarang bukan hanya barat aja, apa yang viral di Tiongkok, misalnya TikTok juga ikut transfer secara budaya ke negara-negara lain, dalam hal ini termasuk Indonesia. Misalnya kalau kita mengacu pada 7 elemen kebudayaan, sistem kemasyarakatan kita yang pertama, itu tidak lagi gotong royong, tetapi sangat-sangat individualis. Orang tidak ada lagi budaya tentang kolaborasi atau kerjasama. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Misalnya dalam elemen mata pencaharian, tidak ada lagi koperasi atau sistem perekonomian yang bantu-membantu satu sama lainnya, tetapi sistem yang mencekik, dalam hal ini kapitalisme, di mana bunga sangat berperan penting dalam proses tukar-menukar atau pinjam-meminjam antara satu orang dan orang yang lainnya. Dalam elemen sistem keyakinan misalnya, kita menjauhkan kehidupan kita dari hal-hal yang sifatnya spiritual. Sehingga kita seperti masyarakat barat menjadi sangat-sangat sekuler. Bahkan dalam bersosmed pun atau berpolitik, berkarir, berpendidikan, kita menjauhkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai tauhid. Padahal sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Digantikan menjadi nilai-nilai sekuler, bahwa jangan bawa agama ke ruang politik dan sebagainya, jangan bawa agama dalam sosmed dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, khususnya kehidupan di dunia maya. Misalnya dalam elemen pendidikan kita sekarang bukan lagi paradigmanya itu seperti kata Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, yaitu memanusiakan manusia. Tetapi paradigma pendidikan sekarang sama seperti barat, yaitu paradigma industrialis. Bahwa yang lain nggak boleh pintar, nggak boleh sadar. Yang lain ya kau sekolah aja dari SD sampai S3 hanya untuk terserap di tenaga kerja. Sehingga paradigmanya bukan memanusiakan manusia atau humanis, tetapi paradigma industrialis. Dalam elemen kesenian, kita juga ke barat-baratan. Misalnya, seni kita itu tidak mengandung lagi kearifan lokal, tetapi bebas nilai. Sehingga seks bebas atau pornografi, porno aksi, itu menjadi sangat umum kita lihat dari seluruh produk-produk seni kita. Mulai dari seni musik, seni tari, seni gambar, dan sebagainya. Dalam elemen bahasa, kita juga melihat bahwa dulu bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat santun, menjunjung tata krama, kesopanan, tetapi kemudian digantikan oleh bahasa yang katanya global, dalam hal ini English, tetapi Englishnya rude atau kasar. Kita misalnya melihat para gamers yang bermain itu dengan mudahnya mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan kemudian itu secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadar si anak gamers tersebut dan terbawa pada kehidupan rumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, elemen iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga itu terpengaruh. Sehingga dalam teknologi informasi dan komunikasi misalnya, kita menjadi sangat-sangat bergantung pada teknologi informasi dari asing, baik itu Barat maupun Tiongkok. Misalnya, kita tidak memiliki kedaulatan data atau kedaulatan teknologi. Sehingga data-data pribadi kita itu ya dikomodifikasi oleh orang-orang asing atau para elit global tersebut. Nah, misi dari para elit global tersebut tentunya adalah one world government atau pemerintahan tunggal di dunia ini. Nah, adapun programnya seperti yang dikatakan oleh Dharma Pongrekun adalah money, power, and control population. Money artinya one world currency, yaitu bergantung pada dolar atau nanti kemudian digantikan oleh one digital. Power itu one world government, dan control populasi seperti yang kita lihat pada pandemi kemarin, banyak populasi kita yang meninggal akibat virus yang apakah itu by design atau by nature. Adapun visi dari One World Government ini adalah merekayasa seluruh kehidupan kita atau life engineering. Mulai dari rekayasa virtual, kita seolah-olah lebih hidup di dunia virtual, rekayasa kebutuhan TIK, ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi atau tidak membeli perkembangan teknologi terbaru, kita merasa tertinggal. Ketika ada peluncuran iPhone terbaru, Samsung terbaru, kita harus update, bahkan kita harus nginap di depan gerai atau toko atau pabrik dari perusahaan tersebut. Kita juga direkayasa melalui rekayasa ketakutan. Misalnya hal-hal yang dulunya sebenarnya tidak menakutkan menjadi sangat-sangat kita takuti. Misalnya kita harus pakai masker kemana-mana, harus vaksin dan sebagainya. Rekayasa hubungan sosial. Dulu kan
kita ketika misalnya bersilaturahmi itu harus berjabat tangan, bahkan bisa saja cipika-cipiki kalau sesama jenis. Nah sekarang itu kita harus jaga jarak, sehingga salam yang dalam Islam itu merupakan sesuatu yang sunnah, salaman akhirnya menjadi ditinggalkan. Begitupun rekayasa informasi, rekayasa agama, bahkan termasuk rekayasa politik. Kita kemudian terbelah atau terkonfigurasi menjadi cebong dan kampret. Padahal kita adalah sesama anak bangsa yang berbeda, itu ya tidak masalah. Namanya juga kita kan negara Pancasila yang lahir dari perbedaan. Nah, adapun solusi dari Dharma Pongrikun adalah bagaimana kalau kita kembali kepada hakikat kebangsaan kita, yaitu Nusantara, yang ia sebut sebagai Nuswantara. Apa itu Nuswantara? Nu dalam bahasa Sanskerta adalah makhluk, Swa artinya mandiri, Tara artinya menuju, dan Ra artinya Tuhan. Jadi Nuswantara itu jika kita mau terjemahkan secara bebas adalah makhluk mandiri yang mengikuti fitrahnya untuk menuju kepada Tuhan. Jadi fitrah tauhid kita ditekankan kembali dalam buku ini. Adapun dalam pengalaman praktik berbangsa dan bernegara, kita harus kembali kepada Trisakti Bung Karno. Dan kita bisa merelevansikan dengan abad 21 ini, sehingga Trisakti abad 21 itu adalah berdaulat secara politik, yaitu teknologi pangan, sehingga kita tidak butuh lagi atau tidak bergantung lagi pada pangan global atau global supply chains. Kita berdikari secara ekonomi sehingga kita memperkuat teknologi papan kita. Dalam hal ini, ketika kita tidak bergantung pada industri infrastruktur dari luar, kita akan menjadi lebih berdikari secara ekonomi, dan kita harus berkepribadian secara budaya. Dalam hal ini kita harus memperkuat teknologi sandan kita, sehingga lifestyle kita itu tidak ditentukan lagi oleh elit global, tetapi ditentukan oleh kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila yang berbasis di Indonesia. Selamat kembali kepada Nuswantara, yaitu makhluk mandiri yang mengikuti fitrahnya menuju Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.